Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bro Antoni, terima kasih sudah mau hadir ngobrol-ngobrol di Lompatan Hidup ya. Terima kasih. Dan ada kabar, sorry Pak Aris sama Cirusi nggak bisa datang malam hari ini karena tadi di telepon sekolah anaknya itu yang cowok tangannya patah habis ekskul, jadi harus ke rumah sakit malam ini. Jadi titip salam aja untuk Bro Antoni ya. Nah, oke. Malam ini, teman-teman, kita akan bahas hal yang sangat menarik ya, yaitu alkimia manusia. Nah, ini temanya dari Bro Anthony, alkimia manusia mengubah kecelakaan menjadi kebahagiaan, gitu. Nah, eh, sedikit perkenalan. Jadi Bro Anthony ini teman saya, dia sudah tulis 2 buku ya. Jadi Bro Anthony ini walaupun masih muda, tapi old soul nih, jiwanya sudah jiwa-jiwa tua gitu ya, udah embah-embah, udah suhu lah, udah guru gitu. Nah, saya fans banget salah satu sama tulisan-tulisannya beliau ini. Jadi ini salah satu bukunya, Nyanyian Keabadian, saya sudah baca. Terus yang terbaru ini, Amrita. Amrita ini kisah tentang meniti jalan takdir dan menemukan jati diri. Nah, Bro Antoni malam hari ini mau sharing-sharing di sini di Lompatan Hidup tentang alkimia manusia, bagaimana mengubah kecelakaan menjadi kebahagiaan. Dan saya juga penasaran bagaimana sih caranya mengubah kecelakaan jadi kebahagiaan gitu ya. Waktu dan tempatnya saya langsung kasih untuk Bro Antoni ya. Silakan Bro Antoni. Oke, thank you Bro Charles. Selamat datang teman-teman semuanya. Nanti mungkin ada beberapa yang belum gabung, nggak apa-apa. Ya, tadi disinggung dikit tentang buku yang kedua, namanya Amrita. Jadi memang aku sambil ini ya, sambil atur-atur buat share screen ya. Jadi memang sejak menulis buku kedua, uh, kurang lebih buku kedua itu isinya tentang manusia, tentang bagaimana perjalanan manusia di kehidupan ini, yang kurang lebih akhirnya aku juga banyak merenungkan tentang apa hidup ini, seperti apa potensi seorang manusia. eh ya, jadi beberapa pertemuan terakhir memang lebih banyak, sorry, bentar, ini ketutup ya barusan share screen-nya. Aman-aman, bisa kelihatan. Oh, masih ada. Oke, Ada. berarti di aku yang hilang. Oke, bentar, bentar. Caranya bagaimana? Sorry, bentar ya, aku stop share dulu aja. Di tempat aku yang hilang. Oke. Oke, sip. Oke, jadi eh salah satu yang aku temukan, manusia hidup dalam spektrum yang besar. Yang kita lihat di satu sisi ada orang-orang yang sepertinya bisa dalam tanda kutip mengagitasi banyak orang sehingga menimbulkan peperangan. Kita lihat ya banyak perang dunia itu dari fenomena-fenomena kecil yang menggulung lalu bisa menjadi perang yang memakan jutaan korban. Tapi juga ada orang-orang yang nampaknya bisa seperti memotivasi orang banyak, yang kemudian membawa orang, membawa masyarakat, bahkan negara-negara untuk bergerak menciptakan hidup yang sama-sama sejahtera. Ada apa di sini? Apa yang membuat manusia bisa menjadi di sisi mendekati spektrum yang satu, tapi juga bisa mendekati spektrum yang lain? Nah, ini salah satu perenungan-perenungan yang banyak aku lakukan dan jadi banyak tema utama lah, tema utama selama penulisan buku kedua. Sampai ya akhirnya sepanjang setelahnya juga banyak masih masih terus berlanjut. Oke, jadi judulnya mungkin agak membuat pertanyaan sedikit.
kecelakaan. Aku ngambil istilah, aku sebetulnya agak memilih malapetaka atau kecelakaan ya. Tapi kalau malapetaka kayaknya negatif banget. Jadi kita pakai kecelakaan aja. eh Izinkan aku memulai dengan sebuah cerita. Ini sekilas, ini gambar, ini kecelakaan yang semua dari kita pasti pernah melihat ya. Mobil, truk, kadang-kadang ada yang terguling, kadang-kadang seperti ini nabrak jembatan. Artinya ketika seorang pengemudi tidak sadar akan kendaraan yang dia bawa, kapasitasnya seperti apa, ukurannya seperti apa, nah dia bisa jadi akan nabrak sini, nabrak sana. Kecelakaan yang salah satu yang kita lihat, sering kita lihat ya, kecelakaan truk seperti ini. Dan rupanya ini juga sebuah seni kuno dari seorang manusia, bahwa dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang ini, nampaknya manusia juga banyak hidup dalam kecelakaan karena ketidaksadaran ini. Rata-rata, kalau kita lihat contoh barusan kecelakaan mobil, kecelakaan kendaraan, kita bisa menemukan sebetulnya secara umum kecelakaan kendaraan itu rata-rata disebabkan oleh faktor manusia. Jadi antara manusianya nggak sadar, mabuk, ngantuk, dan sebagainya. Tentu ada, misalnya mesinnya mati tiba-tiba, atau olinya habis, atau apa ya, atau remnya blong. Tapi sebetulnya mayoritas faktor-faktor kendaraan itu sendiri juga bisa dikurangi dengan maintenance yang rutin dan sebagainya. Kadang-kadang orang yang kurang aware tentang kondisi mesinnya, sudah nggak diservis berapa lama, jadi ditinggalkan, bisa menimbulkan masalah. Jadi mayoritas lah, let's say mayoritas, faktornya dari manusia yang kurang sadar akan kondisi kendaraannya sendiri. Itu kecelakaan. Aku akan mulai dengan sebuah cerita. Mungkin beberapa teman di sini pernah mendengar ceritanya. Ada seorang pedagang dengan rombongan dagangnya yang sedang melintasi sebuah padang gurun. Mereka lagi beristirahat di malam itu, mereka mendirikan tenda, lalu si pedagang bosnya lagi duduk beristirahat. Tiba-tiba ada seorang karyawan yang datang melapor. Kurang lebih dia mengatakan bahwa unta di dalam rombongan mereka ada 20, tapi hanya ada 19 pasak untuk mengikat untanya supaya nggak kabur. Hmm. Bosnya dengan santai, nggak apa-apa, tenang aja. Unta itu hewan yang bodoh. Pastikan saja unta yang terakhir ini melihat teman-temannya sudah dipasak dan sudah diikat, lalu kamu tinggal mengulangi gerakan masang pasak dan mengulangi gerakan ikatan tali, mengikat talinya, lalu dia akan duduk. Dan itu yang terjadi. Sepanjang malam, unta itu duduk tanpa dipasak, tanpa diikat. Keesokan paginya, mereka sudah mau berangkat, si pekerja balik lagi melapor ke bosnya, mengatakan bahwa unta yang terakhir nggak mau bangun. Ah, kata bosnya, mungkin kamu lupa ngelepas pasaknya dan ngelepas talinya. Dan si pekerjanya kemudian pergi melepas pasak yang tidak ada, melepas ikatan tali yang tidak ada, dan untanya bangun ikut rombongan yang lainnya. Ini kondisi kecelakaan. Artinya mirip sekali dengan uh, kondisi manusia kebanyakan yang kehidupannya sebegitu dibatasi oleh macam-macam aturan dan keharusan. Sampai-sampai segala macam aturan dan keharusan itu ikut mengungkung kebebasan dirinya untuk mengarungi kehidupan. Seperti unta yang tidak diikat dan tidak dipasak, tapi toh dia tetap duduk diam karena dia menganggap dia diikat. Ada contoh-contoh lain. Misalnya mungkin teman-teman juga pernah mendengar gajah yang lagi di sirkus. Biasa mereka mungkin ngambil gajah dari kecil,
terus dirantai dengan rantai kecil. Nah, gajah itu akan berusaha kabur, melepaskan rantainya. Tapi nggak bisa karena dia masih kecil. Rantainya terlalu kuat. Seumur hidup bertahun-tahun dia dirantai di tempat yang sama. Tapi ketika badannya sudah besar, sudah jadi gajah dewasa, dia tetap diam di tempat yang sama. Padahal rantainya nggak berubah. Padahal rantainya nggak berubah sama sekali. Ah, ini pemrograman nilai-nilai, keharusan aturan yang sudah dibiasakan sejak kecil, yang ternyata bisa jadi sudah kadaluarsa, yang sudah nggak berguna. Itu masih mengatur kita, mengatur manusia, bahkan setelah hidupnya sudah dewasa. Mungkin teman-teman juga pernah melihat foto atau video bumi yang diambil dari orbit, diambil dari atmosfer. Jadi kalau dari atas kan akan kelihatan bentangan pemandangannya, pegunungan, gurun pasir, lautan, eh, hutan-hutan. Kalau kita lihat di sana, terus kita buka peta, mungkin kita bisa menunjukkan, let's say pegunungan, pegunungan yang besar, kita mungkin bisa melihat, oh, pegunungan ini di titik ini sudah masuk wilayah negara A, di titik ini masuk wilayah negara B. Tapi kalau kita lihat dari atas, negaranya nggak kelihatan. Negaranya hanya kelihatan di peta. Karena di alam nggak ada batas negara. Negara hanya batas-batas yang diterapkan oleh manusia untuk perjanjian, untuk konvensi. Karena itu membantu kita mengatur administrasi. Dan itu bagus. Karena kalau nggak ada batasan untuk administrasi, iya kita nggak tahu kalau ada masalah di tempat ini, nanti yang ngatur siapa? Kalau ada konflik di daerah sini, yang mencoba menengahi siapa? Itu batasan-batasan seperti itu berguna. Ketika kita ingin hidup bersama. Tapi ketika batasan itu menjadi identitas, nah ini masalahnya. Misalnya contoh lain, kita di Indonesia, seperti banyak masyarakat yang tinggal di Asia atau di daerah belahan timur, banyak dari kita kurang lebih punya kebiasaan atau kesepakatan sosial bersama bahwa sepantasnya sepasang manusia yang tinggal bersama itu lebih baik sudah menikah, dan apalagi kalau mau punya anak sebaiknya juga sudah menikah. Jadi lebih baik orang sudah menikah dulu, baru tinggal bersama, baru punya anak, baru berkeluarga. Boleh nggak uh, tinggal bersama, punya anak tanpa menikah? Boleh aja, bisa aja. Tapi kemungkinan kalau kita lakukan itu di negara ini, kita akan dapat masalah. Baik itu secara sosial, ataupun secara administrasi negara, secara hukum. Tapi kalau seorang orang Indonesia pergi, let's say ke Eropa atau ke Amerika, lalu kita ngelihat sepasang tetangga belum menikah tapi anaknya udah 3, terus kita marahin mereka, ini mereka akan nganggap kita orang aneh, karena di sana banyak orang yang normal-normal saja bagi mereka untuk tinggal bersama, bahkan punya anak tanpa menikah. Jadi mana yang benar dan mana yang salah? Gak ada yang benar dan gak ada yang salah. Itu aturan bersama yang lebih baik dihormati ketika kita hidup di tempatnya. Karena aturan bersama itu dibuat dengan pemahaman tempat konteksnya masing-masing, konteks kehidupan masing-masing. Karena ketika kita hidup bersama, pasti ada nilai-nilai bersama yang ingin dijunjung. Let's say negara. Sebuah negara berdiri punya punya keinginan untuk berkembang ke arah mana. Nah, untuk berkembang ke arah sana, ada aturan-aturan yang sebaiknya dihormati. Karena kalau enggak, bisa jadi muncul konflik yang enggak perlu. Jadi, aturan-aturan ini sebagai kehidupan bersama, ya, tentu baik untuk dihormati. Tapi ketika ini menjadi identitas yang harus dibawa kemana-mana, jadi absolut, ini jadi aneh. Sama seperti, ya tadi, ketika orang Indonesia mengharuskan aturan menikah dulu di Amerika. Ya boleh kalau dia mau menikah dulu baru berkeluarga di negara barat, itu nggak masalah. Tapi kalau dia memaksakan aturannya di sana, ya itu
itu dianggap nggak masuk akal. Karena untuk mereka itu sesuatu hal yang aneh. Jadi ini, masalahnya seperti unta yang diikat, hidup kita menjadi diatur oleh hal-hal yang tidak nyata. Oleh kata-kata, oleh batasan yang berlaku di satu tempat nggak berlaku di tempat lain. Dan seringkali kalau kita lihat, aturan-aturan, keharusan-keharusan cara untuk hidup yang kita miliki, kebanyakan ada kaitannya dengan orang lain dan situasi lain. Bahwa harusnya orang seperti ini, harusnya situasi seperti ini. Seperti yang aku mau, kurang lebih begitu. Sekarang kita coba amati aja fenomena-fenomena umum, gak usah yang terlalu detail. Kita bisa lihat manusia sebetulnya bisa menderita karena apa aja. Misalnya, orang yang pengangguran protes, aduh aku nggak punya kerjaan, aku nggak punya pendapatan. Tapi orang yang udah kerja juga bisa jadi protes. Aduh, kerjaanku nggak enak. Ngelihat orang lain, aduh aku pengen deh punya kerjaan kayak dia. Situasi. Sama-sama situasinya berbeda, keinginannya juga berbeda. Orang yang nggak ada kerjaan, udah kerja, tapi kerjaannya dikit. Aduh, kerjaanku dikit, gimana ya? Nanti kalau ada PHK, kalau ada apa, atau gimana nih? Aku nggak bisa promosi naik gaji dong kalau tanggung jawabku dikit. Tapi yang kerjaannya terlalu banyak juga protes. Aduh, aku dikasih kerjaan banyak banget sih, padahal gajiku cuma segini. Harusnya kan kerjaanku lebih banyak. Orang yang jomblo, aduh hidupku ngenes banget. Ngelihat orang-orang punya pasangan kok kayaknya happy ya mereka. Tapi yang punya pasangan, aduh pasanganku nggak bisa diatur banyak maunya. Ini itu nggak bisa diatur. Orang yang nikah, nggak punya anak, udah berencana tapi nggak punya anak. Aduh sedihnya, kapan ya punya anak? Bisa bisa lucu, bisa dimomong. Tapi yang punya anak, aduh waktuku habis semua buat ngurusin anak pusing, anak butuhnya ini, butuhnya itu, istirahatnya kurang, segala macam. Protes juga. Mungkin mungkin ada kebahagiaannya, tapi tetap ada protesnya. Selalu tetap ada protesnya. Kita lihat kembali. Kecelakaan itu apa? Kecelakaan adalah ketika ada sesuatu yang terjadi di luar rencana dan harapan kita. Biasa kita sebut itu kecelakaan. Tapi dalam situasi-situasi seperti ini, dalam hal-hal seperti ini, yang kita lakukan, kita menggantungkan harapan, manusia menggantungkan harapan pada situasi luar yang nggak bisa dikendalikan. Ada, pasti ada aspek-aspek yang bisa kita kendalikan. Tapi ada banyak hal yang itu bergantung pada orang lain juga. Dan pada ya situasi alam juga kadang-kadang. Misalnya kita kita udah Zoom, kita udah punya niatan baik untuk hadir Zoom bersama. Tiba-tiba, semoga enggak, tapi tiba-tiba listrik di tempatku mati. Terus panik, terus Bro Charles panik. Ini kok tiba-tiba mati? Untungnya ada Mas Herwi di sini, nanti bisa masuk untuk menengahi ngisi 5 menit sebelum aku nyambung lagi. Tapi ada faktor-faktor yang nggak bisa kita kendalikan. Semua kita berharap itu tidak terjadi, tapi toh ada kemungkinannya. Kalau kita menggantungkan seluruh harapan pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan ini, sebenarnya kita sama saja lagi merencanakan kecelakaan. Kalau kita bilang kita merencanakan sesuatu dan tidak terjadi sesuai harapan, itu kecelakaan. Tapi sebetulnya kalau dipikir-pikir, ketika kita menggantungkan harapan pada yang nggak bisa dikendalikan, ya kita sedang merencanakan diri untuk terlibat dalam kecelakaan juga di satu atau lain hal. Jadi yang perlu kita lihat, kecelakaan itu terjadi karena faktor luar. Dan masalahnya kita muncul, masalah ini bukan masalah eksternal ya, masalah eksternal perlu kita tanggapi. Tapi masalah di dalam, kekacauan di dalam, ini muncul ketika kita menggantungkan harapan pada hal-hal di luar yang belum tentu bisa dikendalikan. Nah,
setiap kali hal ini terjadi, pertanyaan sejuta umat adalah, salah siapa? Ini salahnya siapa? Apa salahnya temanku yang ini? Apa salahnya temanku yang itu? Atau salah orang tuaku? Kadang-kadang kita punya trauma, kita sadar ada trauma tertentu di dalam diri kita. Kemudian ya ini karena orang tuaku yang menanamkan ini. Padahal traumanya tersimpannya di dalam sini. Atau kalau itu hal yang terlalu besar, salahnya si itu yang di atas. Kadang-kadang. Salah siapa? Ini pertanyaan sejuta umat. Tapi kalau kita lihat kembali tadi tentang pengemudi truk, lalu tentang si unta, lalu tentang fenomena-fenomena umum di dalam hidup kita. Ada satu garis besar yang bisa kita temukan. Seekor anjing punya 4 kaki dan bisa berlari lebih cepat daripada ikan yang bahkan nggak bisa hidup di tanah, di daratan, daripada burung yang cuma bisa ngelompat-ngelompat doang kalau di tanah, daripada bebek yang juga jalannya tek 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 tek. Tapi kalau dia mengandai-andaikan, aduh aku ingin terbang, dia tidak bisa melaksanakan potensinya sebagai seekor anjing yang bisa lari dengan cepat. Sama halnya dengan ikan yang bisa nafas di air, yang lain nggak bisa nafas di air loh ya, kalau kita ngelihat gambar ini aja. Yang lain nggak bisa nafas di air, apalagi berenang dengan cepat. Tapi kalau dia pengennya berjalan seperti anjing, ya dia nggak bisa menjalankan potensinya sebagai ikan. Sama halnya dengan burung, dia bisa terbang, melihat angkasa luas. Dan terbangnya juga lebih cepat dan lebih jauh daripada seekor bebek. Tapi kalau dia pengennya berenang ya udah dia nggak bisa terbang. Nah, masalahnya somehow kita telah diprogram bersama-sama untuk melihat bahwa seorang manusia hanya bisa sukses, berhasil, bahagia kalau dia mencapai A, B, C, D, E. Kalau dia mencapai A, B, C, D, dan E-nya nggak ada, dia nggak boleh bahagia. Somehow kita punya aturan itu di dalam diri kita. Bahwa aku tidak bisa merasa bahagia kecuali aku sudah memiliki A, B, C, D, E semuanya. Padahal bisa jadi tadi kakinya kita adalah kakinya anjing yang bisa lari jauh lebih cepat daripada yang lain. Jadi kita bisa memaksimalkan A untuk meningkatkan sukses kita. Atau ya kita bisa memaksimalkan B, yaitu insang dan sirip. Atau C, sayap burung. Tapi enggak, kita sudah diprogram, manusia sudah diprogram untuk mau semuanya. Padahal masing-masing punya keunikannya masing-masing juga. Jadi kecelakaan itu apa? Kembali lagi. Kendaraan, kita semua sedang mengendarai sebuah kendaraan yang namanya tubuh manusia. Nah, kendaraan ini milik kita sendiri. Sekarang kita bayangin, kembali kita bayangkan, seorang pengendara mobil yang lagi mabuk. Siapa yang mau masuk mobil kalau supirnya mabuk? Nggak ada yang mau kan? Karena kita tahu, mobil dengan supir yang mabuk itu udah resep kecelakaan. Pengendara, dengan kata lain, pengendara yang mabuk, itu membiarkan situasi luar menentukan kemana mereka akan pergi. Kalau mabuknya dikit mungkin masih bisa berkendara. Tapi kalau mabuk udah benar-benar mabuk, dia seorang pengemudi dia akan nyetir, mungkin belok kiri sampai duk mentok dan nabrak sesuatu, baru putar kanan. Putar kanan jalan duk mentok, baru putar kiri, duk 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 duk. Ya udah tabrak kiri, tabrak kanan, tabrak kiri, tabrak kanan. Bisa nggak nyampe tujuannya? Bisa, tapi kendaraannya rusak. Orang lain juga mungkin udah ketabrak-tabrak, merugikan banyak orang. Jadi hidup sebagai manusia penuh dengan kecelakaan ketika kita tidak punya kendali dan kesadaran akan cara kerja diri kita sendiri. Jika penentu nasib kita adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, maka otomatis kekacauan itu sebuah kepastian. Dan
Kalau kita mau bahagia, itu hanya kebetulan. Let's say kalau dalam analogi mobil, kebahagiaan itu kita bisa melalui perjalanan. Let's say kita mau berangkat punya mobil, kita mau berangkat dari rumah ke rumah temen atau mau ke mall. Let's say kebahagiaan itu kita bisa sampai sana lancar jaya, nggak ada kecelakaan, juga nggak ada stres dalam artian ketika ada yang nyalip, nggak tegang dan sebagainya. Kalau kalau itu kita namakan sukses dan kebahagiaan, tapi kita mengendarainya dengan mabuk, ya otomatis itu hanya ada di angan-angan, itu cuma kebetulan dan keberuntungan. Kalau kita mau mencapai itu dalam kondisi mabuk, dalam kondisi yang tidak punya kendali penuh dan kesadaran akan cara kerja diri sendiri. Jadi, singkatnya, kalau kita mau simpulkan sedikit, situasi luar yang tidak pernah bisa dikendalikan terus mendikte hidupnya manusia. Bagai kecelakaan tidak terduga yang dapat terjadi kapan saja. Situasi luar nggak pernah bisa membuat kita bahagia sebenarnya. Ini yang semoga kita bisa lihat bersama. Bahwa kebahagiaan berasal dari kemampuan kita untuk merespon situasi pengalaman hidup yang datang, yang kita jumpai. Kita lihat dari sudut pandang dari sisi yang lain. Dari pengalaman kita sehari-hari, sebetulnya kita sudah membuktikan sendiri apa yang kita coba renungkan berapa saat terakhir. Semua dari kita pasti pernah mengalami hari-hari baik, dalam tanda kutip hari baik. Artinya rasanya semua berjalan dengan baik, di dalam sini rasanya tenang, diri kita rasanya tentram, dunia itu rasanya seperti surga. Bukan berarti kita nggak ketemu masalah. Bisa jadi kita tetap bertemu dengan masalah, bisa jadi kita tetap bertemu dengan orang-orang yang saling konflik, tapi di hari-hari itu rasanya karena kita rasanya tenang dan damai, kita bisa menghadapi semua juga dengan tenang. Dan kalau itu ada konflik antar orang, rasanya mungkin malah kita bisa menengahi konflik-konflik tersebut dengan baik juga. Bisa meredakan itu juga dengan baik. Pasti kita semua pernah mengalami hari-hari seperti itu, kalau diingat-ingat. Tapi ada juga hari-hari di mana rasanya rasanya di dalam sini rasanya tegang dan gak enak. Rasanya penuh tekanan. Batin ini kacau. Jadi dunia itu jadi neraka. Mau orang itu senyum dengan senyum yang sangat manis, mungkin kita tetap akan melihat dengan apa sih orang ini? Senyuman pun bisa mengganggu kita. Senyuman pun juga bisa menjadi neraka di dalam diri ini. Atau bahasa lainnya, kalau mood kita lagi baik, seluruh dunia itu indah. Tapi kalau mood kita lagi buruk, seluruh dunia salah. Ini sudah dibuktikan sendiri dengan sains dan medis uh, modern sekarang ini. Bahwa saat kita dipenuhi dengan emosi positif, sebenarnya tubuh manusia ini di dalam sedang memproduksi hormon-hormon yang menyehatkan, yang otomatis akan membuat kita makin merasa berenergi, makin penuh daya, makin bersemangat, dan makin positif juga. Tapi di sisi yang lain, ketika ini sedang dipenuhi emosi yang negatif, tubuh ini sebetulnya sedang memproduksi racun yang membuat dirinya makin lemah, makin lesu, makin tegang, makin sakit, dan otomatis overthinking, makin merasa negatif juga. Dan kita semua sama-sama tahu, eh, dunia medis sekarang juga sudah mulai makin menyetujui bahwa mayoritas penyakit manusia, lebih dari 70%, adalah penyakit kronis. Artinya penyakit yang asal usulnya dari dalam. Kalau kita amati ke luar dan ke fenomena kehidupan secara umum saja, yang namanya kehidupan
secara intuitif dan secara alami selalu ingin bergerak menuju pertahanan diri, menuju self-preservation, ingin melestarikan dirinya. Artinya, manusia ini terlepas dari infeksi ya. Kalau infeksi dari bakteri atau virus itu jelas, itu kan dari luar dan itu perlu ditanggapi secara lebih intensif dan lebih serius. Tapi kalau penyakit itu timbulnya dari dalam, dari emosi-emosi negatif yang ditumpuk-tumpuk-tumpuk menjadi sakit, artinya sebenarnya kita lagi bunuh diri secara halus. Kita lagi nyicil bunuh diri. Karena kalau dibiarkan dengan alami, seharusnya tubuh ini menyehatkan dirinya sendiri. Kembali ya, ini secara umum. Beda dengan kondisi-kondisi medis tertentu. Tapi secara umum tubuh manusia akan menyehatkan dirinya sendiri kalau tidak diganggu dengan emosi-emosi yang destruktif dan emosi-emosi yang negatif. Apa yang terjadi dengan kanker, dengan penyakit-penyakit yang sekarang sebutannya psikosomatis. Psikosomatis kan artinya itu dari dalam, dari pikiran sendiri yang sebegitu intensnya sehingga menyebabkan sakit. Artinya sebetulnya secara tidak sadar kita memproduksi penyakit, memproduksi racun untuk diri kita sendiri. Di Bandung ada satu restoran vegetarian yang menarik. Jadi dia restorannya vegetarian. Uh, di dalamnya kalau kita masuk banyak hal menarik, termasuk dari cara mereka menyajikan dirinya, mendesain tempatnya, termasuk juga menyampaikan pesan-pesan untuk hidup vegetarian. Termasuk juga di antaranya menu-menunya, nama-nama menunya lucu. Nah ini bisa dilihat, mie keriting kehidupan, wih, kue tiaw goreng surgawi, nasi pecel lala, bukan lele, nasi pecel lala bebas kemelekatan dan lain-lain. Mereka intinya lucu-lucu dan beberapa waktu yang lalu aku dan beberapa orang teman ketika makan di sini cuman ketawa-ketawa senyum-senyum menikmati aja ini menariknya restoran ini. Salah satu nama menu yang menarik yang kita ketawa bareng saat itu adalah menu sate. Namanya sate psikologi efek. Kita nggak nanya ke mereka, ke orang di sana artinya apa. Kita cuma ketawa dan menebak-nebak aja. Apa ya maksudnya sate psikologi efek ini? Aku sambil mengamati. Nah ini bisa lihat di foto bagian bawahnya. Dia dibuat dari kedelai satenya. Apa ya maksudnya? Aku cuma menebak-nebak. Oh mungkin begini. Mereka tuh sebetulnya setengah mempropagandakan hidup vegetarian. Mungkin isi pesannya begini, sate itu tidak perlu loh harus daging. Sate itu bisa dari bahan-bahan lain yang vegetarian. Nih, kami buktikan sendiri. Kami menyajikan sate vegetarian dan rasanya enak. Jadi, untuk orang-orang yang mengharuskan bahwa sate adalah daging, sate harusnya daging, baru bisa enak, cobalah sate kami. Kalau kalian sudah mencoba dan rasanya enak, artinya enak atau nggak enak, itu hanya efek psikologis Anda. Itu hanya ada di kepala Anda. Jadi Anda bisa menikmati makanan, baik itu daging atau vegetarian, selama itu enak ya enak aja. Mungkin itu tebakanku. Jadi jangan ngotot lah bahwa saya cuma bisa ngerasa enak kalau sudah mencapai atau memiliki hal ini aja. Sate itu nggak harus daging, vegetarian juga bisa enak. Yang enak ya enak aja, jangan dikasih banyak syarat, dinikmati aja. Kalau enak ya dinikmati aja, nggak usah dikasih syarat terlalu banyak. Mungkin itu. Tapi ya ada benernya karena kalau kita semoga sudah melihat bersama sengsara dan sukacita, utamanya bersifat psikologis. Bagaimana kita merespon saja, bagaimana tergantung kita menempatkan syarat seperti apa, ya tergantung itu. Seorang yang pengangguran menempatkan syarat bahwa dia hanya ingin bisa bahagia kalau sudah kerja. Tapi seorang yang sudah kerja punya syarat bahwa dia hanya bisa bahagia kalau kerjaannya menjadi kerjaan yang ini dan lain-lain.
Itu hanya syarat-syarat dari perbandingan. Dan perbandingan selalu berkaitan dengan situasi luar. Situasi luar tidak pernah 100% dalam kendali kita. Namun, respon terhadap situasi sepenuhnya ada dalam kendali kita. Jadi kualitas respon inilah yang menentukan sukacita atau sengsara dan surga atau nerakanya manusia. Oke, seperti yang semoga sudah kita lihat bersama. Jadi alam semesta ini sama seperti setusuk sate vegan, itu berisi sejuta pengalaman yang sebenarnya bisa memperkaya kenikmatan, kebahagiaan, dan sukacita kita. Hanya sayangnya, manusia seringkali hanya mengizinkan dirinya untuk dibahagiakan oleh satu atau dua hal dalam angan-angan syarat terbatas pikirannya saja. Artinya banyak manusia hidupnya hanya dalam reaksi-reaksi yang kompulsif. Dan reaksi kompulsif inilah resep manjur untuk terjadi kecelakaan. Sedangkan merespon adalah hidup dengan kesadaran. Kalau bereaksi itu ya kita hanya bereaksi kompulsif akan hal tertentu. Artinya ketika kita sudah katakanlah kita sudah menempatkan syarat bahwa aku hanya bisa bahagia dengan setusuk sate ayam. Ya kalau ada sate ayam kita akan bahagia. Tapi kalau nggak ada sate ayam, otomatis kita akan jatuh pada penderitaan, pada kekacauan. Kurang lebih itu contoh sederhananya. Sedangkan ketika kita merespon ya kita hanya menjadi peka dan menjadi terbuka bahwa seleraku adalah sate ayam. Tapi kalau nggak ada sate ayam, mungkin aku masih bisa menikmati. Nah, jadi hidup dengan kesadaran. Dengan kesadaran, kita bisa memilih untuk mengalami kebahagiaan dalam situasi apapun. Jadi, tapi merespon bukan melulu bertindak ya. Merespon nggak harus langsung bertindak. Merespon itu menentukan pertama-tama di dalam diri kita dulu. Kita bisa, kalau kita hidup dengan sadar, otomatis kita bisa merespon dengan bertindak atau nggak bertindak. Misalnya, untuk kita yang punya anak atau punya keluarga, mungkin contoh yang lebih mudah anak. Kita semua pernah berhadapan dengan anak-anak, sekalipun ada yang belum punya anak atau nggak punya anak. Dan kita tahu ada tanggung jawab, ada porsi-porsi tanggung jawab yang tidak bisa dilakukan seorang anak. Misalnya, anak-anak kadang tidak sadar bahwa bermain dengan api atau benda tajam itu bahaya. Atau lain-lain. Atau kadang-kadang main di playground, ke tempat yang tinggi, itu bisa berbahaya. Mereka mungkin belum sadar. Dan barangkali kita sebagai orang yang sudah lebih dewasa punya tanggung jawab untuk mengawasi. Tapi apakah ketika seorang anak naik ke tempat yang tinggi, kita harus langsung bertindak untuk narik mereka ke bawah? Enggak, belum tentu. Bisa jadi kita tetap mengamati dengan jarak yang aman, biarkan mereka bermain. Kalau ada batasan-batasan tertentu yang perlu kita intervensi, baru kita intervensi untuk keamanan mereka. Nah, jadi kita bisa bertindak atau enggak? Merespon belum tentu bertindak. Tapi yang lebih penting dari bertindak atau enggak, apapun yang kita lakukan, respon kita itu semoga nggak membuat kita kena tekanan darah tinggi. Karena kalau kita merespon dengan ketegangan dan dengan stres ya, tekanan darah tinggi sakit. Intinya itu maksudnya. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, kalau kita melihat ke semesta yang berisi gudang dengan jutaan kekayaan ini, otomatis sang sumber penciptaan ini jelas lebih tahu dan lebih berkuasa daripada kita akan apa yang terjadi di alam, akan apa yang ada di alam ini. Maka kalau dia sungguh maha tahu dan maha kuasa, otomatis dia lebih mampu memperkaya pengalaman
dan rasa diri kita dengan hal-hal yang ada di luar angan-angan sempit manusia. Jadi cukuplah dengan rendah hati kita membangun kesediaan dan membuka diri pada pengalaman-pengalaman yang barangkali sekarang ini ada di luar bayangan kita. Cukuplah membangun kesediaan dan membuka diri. Oke, jadi semoga sedikit menjembatani hidup dari kecelakaan menjadi kebahagiaan. Bahwa sebetulnya ini lompatan hidupnya adalah pergeseran pada sikap di dalam diri kita. Dari meneratakkan banyak syarat ini dan itu pada situasi-situasi luar yang seringkali nggak bisa dikendalikan, menjadi kita memeriksa di dalam bagaimana cara kerja kendaraan ini, apa potensi yang bisa digali, dan bagaimana kita bisa menggunakannya sebagai sarana untuk kita berkendara dan berselancar di dunia ini. Jadi yang diperlukan kita membangun kesediaan untuk melihat cakrawala-cakrawala yang lebih luas. Karena saat kesediaan ini bangkit, otomatis kita akan makin sadar bahwa diri kita sebenarnya adalah satu bagian dari proses tunggal alam semesta. Nah, pelan-pelan ketika kesediaan ini dibangun dan kesediaan ini bangkit, cakrawala, potensi, dan kemungkinan kita akan makin terbuka. Dan kita juga akan makin bisa melakukan hal-hal yang sekarang ini ada di luar bayangan kita. Sekarang ini termasuk dalam aturan kepercayaan palsu kita. Ada serentetan hal, list daftar hal yang bisa aku lakukan dan tidak bisa aku lakukan. Itu juga bagian dari kepercayaan palsu. Yang kalau keterbukaan ini muncul, nanti pelan-pelan kita akan melihat yang lebih luas lagi yang bisa kita realisasikan di hidup ini. Jadi sebetulnya kuncinya hanya satu itu. Sekarang bagaimana? Bagaimana kita mencoba pelan-pelan membangun kepekaan untuk menjadi semakin bersedia ini. Kita sudah melihat bahwa yang sudah pasti caranya tidak dengan melemparkan itu keluar, melemparkan syaratnya keluar. Karena dengan melemparkan syarat keluar, otomatis kita menciptakan resep manjur, resep mujarab untuk kembali ke kecelakaan. Jadi, kalau bukan keluar, ya otomatis jalan keluarnya ke dalam. Jalan keluarnya adalah dengan masuk, dengan melihat semesta yang ada di dalam diri kita sendiri. Aku tambahkan judul kecil di atas, effortlessness is the peak of effort. Puncak dari usaha, puncak dari upaya adalah tanpa upaya. Nanti semoga secara implisit, secara halus kita bisa melihat ini menjadi jelas. Tapi kalau nanti masih belum jelas ya silahkan kita nanti kan ada seksi diskusi, silahkan nanti kita akan perjelas di sana. Untuk melihat ke sana, kita cari analogi satu yang lain. Analogi sebuah biji atau benih. Sebuah benih ditanam di tanah, ditimbun di tanah, gelap. Apalagi dengan cangkangnya. Benih yang di dalam cangkang itu dalam tanda kutip aman dari tekanan tanah yang gelap. Tapi jika dia terus berusaha menyelamatkan diri, kehidupan baru tidak akan lahir. Untuk kehidupan baru lahir, si benih harus mati lebih dulu. Barulah dia bisa berkecambah, lalu bertumbuh makin besar, lalu bahkan berbunga atau berbuah. Dan kalau itu pohon buah, dia akan katakanlah kayak pohon mangga, dia akan rindang, bisa menyejukkan banyak makhluk di bawahnya.
bisa menciptakan oksigen, dan buah-buahnya manis bisa dinikmati. Barulah dia bisa membagikan keindahan itu dan kemanisan hidup dan menebar biji-biji benih-benih baru. Otomatis, benih yang tertimbun di tanah perlu bekerja dengan segala daya kehidupan demi melepaskan apa yang diyakini sebagai identitasnya. Apa maksudnya? Sebagai manusia, cangkang benih ini adalah rangkaian aturan, keharusan, daftar list. Aku bisa ini, aku tidak bisa itu. Aku adalah ini, aku adalah itu. Itu adalah cangkang identitas. Si benih perlu merespon daya kehidupan di sekitarnya. Apa itu daya kehidupan di sekitarnya? Segala macam hal. Cacing, mikroorganisme, air, unsur-unsur hara, dan cahaya matahari, dan macam-macam proses kehidupan. Sebagai manusia apa? Segala macam hal yang ada di sekeliling kita. Kita bisa merespon itu semua. Kita tanpa sadar juga sudah merespon. Misalkan sekarang ini malam hari. Apakah ini malam hari kita nggak merespon matahari? Kita tetap merespon matahari tanpa sadar tubuh ini. Nah, jadi ini. Merespon itu untuk apa? Untuk sang benih meruntuhkan dinding kenyamanannya dan memeluk kerentanan sebelum menjadi pohon rindang dengan ratusan bunga dan buah. Karena tanpa keterbukaan untuk menerobos cangkangnya, nggak akan ada transformasi. Hidup nggak akan berkecambah, apalagi mekar. Sebagai benih dan sebagai manusia, dunia dapat terasa seperti tanah yang gelap, seperti benih yang masih ditimbun di tanah. Apalagi bukan hanya tekanan, tapi juga gravitasi. Wah, menekan dari segala arah. Membuat gravitasi itu apa? Ya kondisi-kondisi lingkungan. Orang-orang barangkali dengan kepercayaan-kepercayaan pemrograman-pemrograman mereka juga. Yang seringkali membuat kita jadi ragu, juga takut, dan akhirnya tetap menelungkup. Tapi cahaya matahari, sekalipun rasanya masih jauh, tetap terus memanggil kehidupan dalam diri kita untuk bangkit dan mekar. Cahaya matahari itu apa? Setiap situasi. Bisa disamakan dengan setiap situasi yang datang. Apalagi situasi-situasi yang menantang. Situasi-situasi yang menantang sebenarnya reminder untuk kita merespon dan menjadikan hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang membuat kita menjadi bijaksana. Kehidupan dalam diri kita apa yang ingin berkembang? Sederhananya, dorongan untuk berevolusi. Kalau kita lihat, mulai dari terjadinya bumi saja, bahkan bumi itu terbentuk, itu sudah bagian dari proses evolusi alam semesta. Tapi bagaimana seonggok batu yang melayang-layang di angkasa itu kemudian bisa dari sana bisa tercipta air, bisa datang makhluk-makhluk bersel satu, kemudian membelah bersel dua, bersel banyak, bisa muncul tumbuhan, jamur, bisa muncul cacing, kecoa, ikan, burung, mamalia, manusia. Ini semua dorongan alami semesta yang selalu ingin berevolusi. Karena apakah kita tidak, apakah kita terpisah dari alam semesta? Bahkan tubuh ini terbentuk dari bumi, bahan dasarnya bumi. Artinya di dalam sini juga ada dorongan alam, dorongan kehidupan untuk berevolusi. Nah, situasi-situasi itu hanya menjadi pemantik yang memanggil kita, memanggil kehidupan di dalam sini untuk keluar.
untuk semakin mekar. Awalnya, tanah gravitasi gelap bisa menekan. Tapi sekuntum bunga itu bertumbuh mekar dan indah bukan karena dia menolak gravitasi. Jadi seringkali orang-orang yang merasa dirinya sudah lebih sadar dan sudah lebih dewasa, melihat ke kelilingnya dan membuat tuntutan-tuntutan baru berdasarkan checklist baru yang dia miliki tentang kebijaksanaan, tentang nilai-nilai hidup yang dia rasa lebih baik. Dan dalam tanda kutip, mereka mencoba memisahkan diri, mencoba menolak apa yang ada di sekelilingnya. Mereka mencoba, orang-orang jebakannya adalah mencoba merasa superior dibandingkan orang lain. Tapi bukan itu kenyataannya. Karena sekuntum bunga tumbuh dan mekar bukan karena dia menolak gravitasi dan menolak tanah. Justru ketika dia dicabut dari tanahnya, dia akan mati. Karena akarnya tidak punya unsur hara dan nggak punya air untuk bertumbuh. Sekuntum bunga di sebaliknya menghormati gravitasi yang merekatkan dirinya ke tanah dan oleh karena itu membuat dia tetap menjejak di bumi. Tapi dia menghormati gravitasi bukan berarti dia mau tetap hidup di sana. Dia dia membiarkan matahari untuk menuntun kehidupan di dalam dirinya untuk bangkit bertumbuh. Awalnya kembali lagi cahaya matahari yang menuntun itu tampaknya jauh. Tapi seiring kita merespon dengan sadar dan mengizinkan diri untuk terbuka dan berkembang, sang benih akan menyadari bahwa cahaya adalah penerang jalan potensi hidupnya. Pas SMP kalau nggak salah. Mungkin teman-teman juga pernah, aku nggak tahu kelas berapa, tapi ketika kita sekolah, selalu ada selalu ada salah satu praktikum, ayo bawa kacang hijau, bawa satu gelas aqua, bawa kapas. Ah, dibasahin kapasnya, ditaruh kacang hijaunya. Terus kita simpen di sekolah, berapa hari kita amatin, berapa hari kita amatin. Nah, suatu saat ketika ini seingatku ketika SMP, kita membuat perbandingan. Praktikumnya membuat perbandingan. Ada beberapa kotak yang diletakkan di jendela yang otomatis dekat langsung terpapar cahaya matahari. Ada kotak-kotak yang disimpan di dalam lemari yang tertutup. Ketika diamati dan ketika diamati seminggu, 2 minggu, ternyata yang di tempat tertutup, di tempat yang gelap, bertumbuhnya lebih cepat daripada yang langsung terpapar. Karena sebenarnya kesimpulan sederhananya mereka mencari cahaya matahari. Mereka nggak sabar mencari matahari karena secara intuisi sebuah tanaman tahu matahari adalah sumber hidupnya. Ah, ini sama. Sebenarnya kehidupan di sini juga tahu. Jadi semakin kita merespon, semakin kita sadar akan dorongan evolusi di dalam sini, justru respon ini akan makin membangkitkan gairah hasrat kita untuk bertumbuh terus. Dan kita akan menyadari kegelapan di tanah ini bukan batasan. Hal-hal yang kita sebut aturan-aturan tadi, yang di satu sisi memang kalau kita percaya itu, rentetan aturan itu sebagai uh, identitas diri kita, itu menjadi batasan. Tapi kalau kita merespon dengan sadar, itu bukan jadi batasan. Tapi dia hanya menjadi potensi yang bisa kita lihat, ah, oke, aku hidup di masyarakat seperti ini. Artinya aku bisa menggunakan sifat-sifat ini untuk berkarya seperti apa. Itu menjadi modal untuk kita berkarya dan berbagi kebaikan. Jadi gravitasi itu perekat nutrisi kehidupan untuk meresap bertumbuh. Jadi sambil menjejak dan menghormati gravitasi, sebuah tanaman itu bisa bangkit untuk membagikan harum keindahannya pada seluruh dunia.
Nah, ini kembali yang sempat disinggung barusan. Jebakannya, banyak orang akhirnya ketika paham satu atau dua hal, merasa lebih suci, lebih hebat, dan ingin cepat-cepat menabur, menuai buah dari orang lain, mengubah orang lain. Ini kita bisa lihat juga di banyak hal, kejadian di banyak tempat, dan barangkali sedikit banyak kita juga mengalaminya. Bahwa ketika kita memberi nasihat atau memberi anjuran kepada seorang teman, seorang sahabat, atau seorang saudara, atau siapapun yang kita kenal, ada keinginan di dalam sini supaya mereka kalau bisa mendengarkan dengan penuh perhatian di saat itu. Kalau udah mendengarkan, di saat itu mereka bisa merenungkan, mengerti, memahami, menyetujui, lalu berubah di saat itu juga. Ini seringkali menjadi ini fenomena umum yang terjadi. Baik itu orang lakukan kepada kita dan mungkin juga kita lakukan kepada orang lain. Tapi sama seperti tumbuhan, setiap nasihat yang kita berikan, setiap anjuran yang kita berikan satu sama lain ya, bukan hanya kita kepada orang dan orang kepada kita, itu hanya nutrisi. Itu adalah nutrisi, adalah air, adalah pupuk yang semoga bisa direspon dengan baik untuk mereka gunakan lambat laun bertumbuh pelan-pelan. Karena kalau kita semua hanya saling menunggu satu sama lain untuk bertumbuh dan berbuah ya, apa boleh buat, seluruh dunia selamanya cuma jadi tanah yang gersang. Semoga kita juga sudah sama-sama melihat dan menyetujui, at least memahami, bahwa ketika semua berfungsi dengan indah di dalam diri ini, maka hanya keindahan juga yang bisa kita tebarkan keluar. Sama seperti tadi, kalau mood lagi baik, dunia itu indah. Kalau mood lagi buruk, seluruh dunia salah. Mood lagi baik artinya apa? Di dalam sini, segala macam fungsi ini mendukung kita, mendukung kehidupan kita. Nah, kalau semua di dalam sini sudah berfungsi dengan indah, hanya keindahan yang bisa kita bagikan. Maka sudah waktunya kita menciptakan dunia yang bahagia, tapi juga dimulai dari masing-masing individu yang bahagia. Karena kalau kita nggak bahagia, kita nggak bisa membagikan kebahagiaan dan nggak bisa membagikan kesejahteraan sukacita. Karena hanya satu yang diperlukan dunia, manusia yang bersedia memeluk segalanya. Manusia hanya dapat memeluk segalanya ketika mereka bisa menerima segalanya apa adanya. Tanpa syarat, tanpa keharusan, tanpa aturan. Dan manusia hanya bisa menerima segalanya ketika dia tidak menolak apapun yang terjadi. Ketika dia tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan otomatis dia bisa merespon dengan tepat kehidupan yang ada. Jadi semoga kita semua bisa menyelaraskan diri supaya segalanya berfungsi dengan indah di dalam diri kita. Semoga juga kita bisa terus terbuka pada potensi kehidupan yang lebih luas, yang barangkali saat ini masih sedikit banyak tertutupi oleh beberapa hal, yang it's okay. Tapi kita terbuka saja. Semoga kita bisa terbuka saja. Dan semoga hidup bagi kita berhenti menjadi kecelakaan yang tidak terduga. Karena kita terlalu bergantung pada banyak macam syarat. Semoga hidup kita melainkan menjadi penebar kebahagiaan yang tidak pernah terpatahkan. Karena kita sudah memutuskan untuk merespon segalanya dengan pertama-tama menciptakan keindahan, menciptakan kebahagiaan di dalam diri ini. Jadi semoga kita juga bisa tetap saling mendukung, saling memberi support dengan satu atau lain cara, baik itu dengan nasihat langsung atau tidak langsung,
Tapi juga semoga kita masing-masing terbuka dengan situasi apapun. Kadang-kadang ada orang yang datang menasihati kita, tapi tidak kita acuhkan, tidak kita gubris, karena kita melihat dia nggak pantas, dia belum pantas mengatakan itu. Tapi bisa jadi nasihatnya baik. Semoga kita bisa menyarikan, bisa membedakan konteks dengan konten. Jadi kita bisa mengambil hal-hal yang positif dalam setiap situasi supaya itu bisa digunakan untuk pertumbuhan, pematangan diri, dan otomatis kita juga bisa membagikan hal yang lebih positif, yang lebih mendukung pertumbuhan orang lain. Ya, semoga kita semua bisa at least terbuka, uh, at least bersedia untuk melihat segala sesuatu apa adanya, dan otomatis hidup membiarkan, mengizinkan kebahagiaan mekar dengan sendirinya. Oke, thank you. Itu dulu dari aku. Oke, Kembalikan thank ke you, Bro Charles. thank you Bro Anthony. Waduh, sangat tercerahkan banget nih, terutama saya malam hari ini ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi intinya kita sebagai manusia kita bisa menerima segala sesuatu apa adanya ya, Bro Anthony ya. Apa Betul. adanya dan juga tidak memberikan banyak syarat untuk kita menjadi bahagia gitu ya. Jadi kan orang kan terlalu banyak syarat untuk bahagia, harus begini ya segitu. Terus juga apa tidak terlalu memberikan banyak syarat untuk kita bisa sembuh gitu ya. Jadi ya sembuh sembuh aja ya bahagia bahagia aja gitu ya. Nah, Ya. mau share sedikit bro, waktu Selasa kemarin nih, tepatnya Selasa kemarin ya, itu mobil gua ketabrak. Lebih Hmm. tepatnya ditabrak orang. Hmm. Jadi baru keluar rumah, baru keluar gang, itu ada mobil dari kanan kenceng banget di gang tapi jalannya kenceng jadi mobil gue ketabrak depannya dan sampai hancur depannya itu bener-bener bempernya sampai copot gitu. Nah, anehnya anehnya ya walaupun mobil gue sudah hancur gitu dan sekarang lagi diservis di bengkel itu butuh 2 minggu, tapi anehnya mungkin entah banyak belajar ya di lompatan hidup dan di buku-bukunya Anthony juga banyak gue belajar ya, hati itu gue memilih untuk tetap damai gitu. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, gue memilih untuk tetap damai, tetap mempunyai posisi hati yang damai dan juga ternyata orang yang nabrak itu meresponinya juga dengan damai gitu. Gue nggak menuntut apa-apa dari dia, jadi kita menanggung kerugian masing-masing dan itu damai-damai aja selesai dengan baik-baik Hmm. aja gitu. Gitu. Nah, Ya. apakah itu yang disebut meresponi keadaan, bro? Jadi kita memilih untuk kan gue bisa aja dong memilih untuk marah kan, ah gue nggak terima nih dia menabrak mobil sampai hancur gitu kan, tapi gue memilih untuk ya udah biasa-biasa aja gitu, jadi menjalani hari ya udah tinggal dijalanin aja gitu. Apakah itu yang disebut meresponi kehidupan bro, atau kalau misalkan lu di posisi itu yang mobilnya hancur bagaimana meresponinya? Hmm. Iya. Jelas itu merespon. Merespon kan artinya kita sadar bahwa ketika ada satu situasi yang datang, aku punya pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak tadi ya. Ada pilihan. Kalau kita hanya bereaksi, artinya kita nggak punya pilihan. Hanya ada satu. Ya, kalau umumnya barusan dibilang Bro Charles ya, umumnya kalau orang ditabrak, begitu reaksinya, reaksi itu marah. Artinya mereka tidak punya pilihan sebenarnya selain marah, karena mereka tidak sadar akan kemungkinan yang lain. Nah, tapi kan di sini Bro Charles sadar bahwa, oke, mungkin mungkin ini nggak sadar di pikiran ya, aku berpikir bahwa aku memutuskan enggak, tapi secara
secara kesadaran sudah ada sebuah proses yang oke, aku bisa memilih untuk tenang atau aku bisa memilih untuk marah. Karena masing-masing sikap nanti akan ada konsekuensinya sendiri. Ini eh, kadang-kadang ada beberapa kasus. Jadi ya drama-drama umum lah. Drama, yang namanya drama itu kan selalu ada dua pihak. Pihak yang satu merasa dirinya benar, pihak yang lain juga merasa dirinya benar. Mungkin dua-duanya benar, tapi masing-masing merasa lebih benar. Selalu kan begitu, drama. Atau bisa jadi yang satu merasa salah. Kayak misalkan ini barusan eh, tabrak dan menabrak gitu ya. Kalau misalkan ini menjadi konflik dan drama, bisa jadi yang menabrak itu di dalam tahu bahwa dia salah. Tapi ketika itu muncul dalam drama, dia akan mencari pembelaan yang mencoba meredakan kesalahannya. Jadi drama tuh pasti ada dua sisi, selalu ada konfliknya. Ah, masalahnya ketika seseorang merasa lebih benar dan seorang yang lain merasa lebih salah, kita terjebak kembali ke perbandingan. Dan perbandingan akan membawa reaksi lagi. Jadi kadang-kadang drama rata-rata sebenarnya nggak diperlukan. Karena drama itu terjadi karena apa? Karena masing-masing pihak yang berkonflik tidak bisa mengelola emosinya sendiri. Let's say, kasus Bro Charles barusan. Tabrakan. Katakanlah Bro Charles gagal mengelola emosi. Yang muncul kemarahan. Artinya, ketika keluar mobil dan berhadapan dengan orang pengemudi yang satunya, yang muncul hanya kemarahan, kemarahan biasanya akan memicu kemarahan pada orang lain. Kemarahan, benturan kemarahan ya drama. Sedangkan kalau karena Bro Charles berhasil mengelola emosi dan tetap tenang, artinya kan berhasil juga menanggapi situasi tersebut dengan cara yang berbeda. Nah, ketika itu berhasil ditanggapi dengan cara yang berbeda, ya otomatis itu akan memicu menjadi trigger yang berbeda juga buat orang. Karena Bro Charles lebih tenang, akan men-trigger orang lain untuk lebih tenang. Dan masalahnya nggak escalate, nggak meningkat menjadi masalah yang lebih besar. Dan otomatis diskusinya menjadi lebih mudah, menjadi lebih jelas, ya udah masalahnya selesai. Jadi itu jelas itu bagian dari respon. Karena di titik itu ya ada kesadaran bahwa aku memilih untuk bertindak bersikap yang berbeda dari reaksi yang biasanya atau yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah biasa aku lakukan. Ya jelas-jelas gitu. Ya, ya, ya. Thank you, bro. Ya, walaupun mobil itu sekarang tidak asuransi. Pas kebetulan asuransinya habis dan keluarnya cukup besar ya. Tapi anehnya ya itu, apa, sebenarnya bukan aneh ya, tapi mungkin ini kenormalan ya. Harusnya ya, ya emang nggak usah ngeresponin yang drama-drama itu ya. Tinggal jalanin aja hidupnya ya. Ya, ya. Ya. Oke. Ini kita jawab pertanyaan dari teman-teman ya, bro ya. Dari Bu Catherine Benedikta. Dia bertanya, harus belajar bersyukur sepertinya Pak, atau tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, gimana bentuk meresponi dengan syukur mungkin ya, bro? Hmm. Oke. Kadang-kadang bersyukur itu juga bisa jadi jebakan Batman. Karena ketika kita ngomong syukur, yang selintas ada di pikiran kita adalah hal-hal yang menurut kita baik untuk diri kita. Hanya hal-hal yang baik untuk diri kita. Jadi seringkali praktek-praktek misalnya ya, ada kan beberapa praktek yang menganjurkan
Ayo setiap pagi, setiap bangun, bersyukurlah atas 5 hal yang ada dalam hidup Anda. Ya, boleh. Tapi kalau kita tetap mengecualikan hal-hal di luar 5 hal itu, ya ketika kita bertemu dengan mereka, kita tetap tidak akan bersyukur. Jadi syukur itu muncul karena di dalam sini ada penerimaan akan apa yang terjadi di luar. Jadi syukur itu bukan karena situasinya. Syukur adalah karena di dalam sini menerima. Sama dengan kebahagiaan dan happy sebenarnya. Misalnya sekarang kita haus, di depan kita ada segelas air. Ya kita bersyukur ada segelas air, kita bisa minum. Tapi kalau kita nggak haus, di depan kita ada segelas air, bersyukur juga buat apa sebetulnya? Nggak, karena itu tidak, ya bukan yang kita butuhkan. Jadi kita bersyukur karena ada hal-hal yang kita butuhkan. Silahkan, ingatkan diri pada hal-hal yang memang aku saat ini membutuhkan nafas untuk hidup. Dan nafas itu ada, maka aku bersyukur. Kalau hal-hal sederhana seperti ini bisa dijaga sepanjang hari, selesai semuanya sebetulnya. Semua masalah selesai. Karena kita berhasil menyuntikkan kesadaran pada hal-hal yang paling sederhana. Jadi ya, memang satu hal bisa dikatakan kita belajar bersyukur. Tapi tolong hati-hati, bukan kita bersyukur, hati-hati jangan kembali menjadikan syarat-syarat. Bersyukur karena kita menerima apa yang ada di saat ini. Uh, Latihannya banyak sebetulnya. Kalau misalkan bersedia ya, karena ini latihan-latihan yang sederhana, tapi over time efeknya akan disadari. Misalnya nih, barusan kayak contohnya Bro Charles. Mungkin beberapa tahun lalu, kalau ketemu kejadian yang sama seperti ini, reaksinya barangkali tetap marah. Tapi barangkali karena telah berproses sekian tahun, mengarahkan diri ke hal-hal yang lebih positif, tanpa sadar sistem di sini sudah di-upgrade. Jadi ketika diuji, dalam tanda kutip muncul ujian, tes, ini berhasil nggak nih? Brak, nabrak, oh ternyata responnya di dalam yang muncul tenang. Ini buktinya. Jadi sebetulnya ini muncul, ini sama seperti tanaman. Kalau kita nanam satu tanaman, terus kita amatin aja setiap hari. Udah numbuh berapa senti ya? Udah numbuh berapa senti ya? Stres sendiri. Kita cukup memastikan dia ada di tanah yang tepat, dengan nutrisi yang tepat, lama dia pasti akan bertumbuh sendiri. Nah ini juga sama. Jadi silakan lakukan hal-hal yang sederhana. Ada beberapa hal. Uh, Mulai dari ketika makan. Ini aku random-random aja ya. Karena banyak hal. Yang pasti lakukan hal-hal kecil dengan kesadaran. Misalnya makan. Rasakan saja makan makan yang kita kunyah. Hanya cukup rasakan tanpa menilai ini enak atau enggak. Rasanya manis atau asin atau pahit. Hanya rasakan dan rasakan. Nah, dalam kasus kayak makanan seperti ini, pelan-pelan, lama-lama kesadaran kita akan makin terbuka. Kadang-kadang aku pernah ketemu beberapa kelompok yang bermeditasi makan. Jadi sebelum mereka makan, mereka menenangkan diri, lalu membayangkan bahwa makanan yang di hadapanku adalah hasil dari para tukang masak, lalu petani, lalu juga cacing dan mikroba yang di dalam tanah. Semua saling bekerja sama untuk menghadirkan makanan di hadapanku. Nah, lama-lama, hanya dengan sesederhana, nggak perlu dipikirkan loh, cuma rasakan saja makanan itu. Lama-lama kita tiba-tiba muncul sendiri proses-proses para petani dan para mikroba cacing itu akan muncul dalam kesadaran kita sendiri. Yang artinya sebetulnya kita menjadi lebih peka. Kesadaran kita menjadi lebih peka dan terhubung dengan alam.
Ada hal-hal lain, misalnya hujan. Kalau misalkan lagi hujan, lihat aja hujan itu turun, lihat setengah bengong dan amati aja. Karena hujan itu turun, sebetulnya kan itu turun karena sekian banyak proses di alam ini yang memungkinkan dia turun. Dari gravitasi, dari awan, dan sebagainya, dari atmosfer. Artinya, kalau kita melihat, mengamati sesuatu tanpa penilaian, sebetulnya kita secara tidak langsung sedang tune in, sedang masuk dalam proses alam yang ada juga di dalam diri kita. Jadi, lakukanlah hal-hal sederhana seperti ini. Apa ya? Intinya mengamati saja hal-hal yang sederhana. Mulai dari kita berjalan, bernafas juga bisa, makan, minum, mandi. Dan lama-lama kita tidak perlu mencari-cari hal untuk disyukuri. Syukur itu akan keluar dengan sendirinya. Karena rupanya kehidupan di dalam sini begitu kaya. Nah, mungkin itu ya. Aku cuman mengomentari menambahkan aja sih. Iya, iya, iya. Jadi syukur itu sebenarnya bukan kata kerja ya, bro. Bukan bukan Iya, sesuatu yang perlu diupaya-upayain gitu, disyukur-syukurin gitu. iya. Karena kalau sesuatu itu diupayakan, kembali kita mencari syarat. Awal-awal gini, bukan berarti ini ya. Oke, berarti ini perlu disinggung dikit. Tadi aku sempat masukin effortlessness is the peak of effort. Ini di zaman-zaman sekarang kadang-kadang menjadi jebakan juga. Karena ini istilah kalau budaya Cina biasa sebutannya Wu Wei, eh, berbuat tanpa berbuat. Jadi jangan berusaha. Tapi kalau ini dimaknai secara setengah-setengah, orang malah akan jadi malas-malasan. Dan kita tahu orang yang malas-malasan tidak mengenal, nggak ngerti cara bekerja dengan baik. Orang yang malas nggak ngerti cara bekerja. Jadi hanya orang yang benar-benar sudah mengeluarkan effort yang memahami apa itu effortless. Kalau orang yang cuma duduk-duduk ngaso di sofa tidur-tiduran, mereka benar nggak bekerja, mereka benar effortless. Tapi di saat yang sama mereka juga setengah koma karena mereka nggak berproses apa-apa. Nah, di sisi yang lain, orang yang bekerja tapi dengan kesadaran, tadi kesadaran keterbukaan untuk menggunakan setiap pekerjaannya sebagai sarana untuk memproses diri, mematangkan kesadaran. Lalu bahkan kalau lebih jauh lagi, kalau lebih tinggi, pekerjaanku adalah apapun yang kukerjakan adalah persembahanku untuk Tuhan dan alam semesta. Itu udah selesai sebenarnya. Karena tidak ada aku yang bekerja, ya ini semua hanya untuk Tuhan. Kupersembahkan kepada Tuhan dan aku cuma menerima kucuran-kucuran sisanya aja. Jadi effort itu di awal-awal perlu untuk kita anehnya itu. Anehnya, lucunya, effort itu awalnya perlu untuk menyadari yang effortless. Jadi bukan berarti kita jangan berusaha, silahkan berusaha, tapi tetap memegang keterbukaan. Peganglah keterbukaan dan apa ya? Ya, eh, fleksibilitas untuk melihat bahwa tidak selalu hal-hal baik itu hal-hal yang menurut kita baik. Bisa jadi ada sekian banyak hal lain yang ternyata juga baik, yang bisa memperkaya diri kita. Oke, 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 oke. Effortless is the peak of effort ya. Mantap. Thank you, bro. Semoga terjawab ya, Bu Catherine ya, tentang bersyukur ya. Nah, terus dari Bu Dedes ya, bro ya. Persoalannya bagaimana menjaga kedamaian batin dalam situasi penuh kecelakaan. Hmm, oke. Pertama, yang sudah pasti, kita menyadari dulu bahwa
kedamaian adalah tanggung jawab kita. Jadi kedamaian muncul karena kita memutuskan untuk damai, terlepas dari situasinya. Pertama, at least kita paham itu dulu. Nah, kembali seperti contohnya Bro Charles dengan tabrakan, itu nggak instan. Prosesnya nggak instan. Tapi ketika pemahaman itu muncul, pasti cepat atau lambat kita akan mencari, akan menyelaraskan diri dengan hal-hal yang bisa mendukung kita untuk menumbuhkan kesadaran itu. Yang over time, kalau udah beberapa bulan berlalu atau beberapa tahun berlalu, tiba-tiba kita dihadapkan dengan situasi yang sama, loh, reaksiku beda. Aku ternyata sudah berubah. Nah, biasanya itu yang menarik, seru uh, dan menariknya. Jadi bukan dengan kita kembali, kalau kita mau menanam sebuah tanaman, caranya bukan dengan mengamati setiap hari dia sudah bertumbuh berapa senti, bertumbuh berapa senti. Caranya dengan memberikan pupuk, memberikan air, meletakkan di tanah yang tepat, di media yang tepat. Apa itu pupuk, air, media yang tepat? Pupuk, air, dan media yang tepat adalah pertama sikap di dalam diri kita. Satu, sikap itu dari kita mengerti bahwa apapun yang terjadi di luar, pertama-tama adalah tanggung jawab kita untuk menentukan bahwa aku ingin tenang atau aku ingin kacau, aku ingin damai atau aku ingin ricuh. Pertama dengan pemahaman itu. Apakah kita masih bereaksi atau enggak? Kita mungkin masih bereaksi pertama-tama. It's okay. Toh kemarin-kemarin juga kita bereaksi seperti itu. At least kalau kita sudah punya pemahaman itu, kita sudah sedikit lebih baik. Over time akan lebih baik. Kalau 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 kemarin kita masih bereaksi seperti itu, hari ini bereaksi yang sama ya nggak apa-apa. At least kita sudah ngambil satu step dulu. Itu satu, media tanah, unsur hara dan air. Ada hal-hal lain. Ya kita pasti juga bisa mengenali teman-teman seperti apa, kelompok-kelompok seperti apa yang lebih memantik drama di dalam di sini, lebih lebih cenderung memantik kekacauan atau lebih cenderung memantik hal-hal yang positif. Nah, kita bisa bisa lebih mendekatkan diri pada lingkungan-lingkungan seperti itu. Karena secara ya otomatis kalau kita dipantiknya oleh hal-hal yang lebih positif, ya kita akan lebih mudah merespon dengan positif. Lama-lama semakin di dalam sini positif, ya kita akan semakin membagikan, kembali lagi, kita akan semakin membagikan apa yang positif juga keluar. Kita membangun lingkungan di dalam diri yang positif, lalu lama-lama kita menjadi lingkungan yang positif juga untuk orang lain dan dunia. Jadi ya, perkaranya bertahap demi bertahap. Semoga semoga sabar. Karena ya kadang-kadang kita juga bisa terjebak dalam ketidaksabaran yang bikin stres sendiri. Oke, iya iya. Jadi semua itu emang proses pembelajaran ya bro ya. Dan tadi kayak Bro Antoni bilang sebuah proses evolusi ya. Dari evolusi yang dari tidak sadar menjadi sadar gitu. Dan terus berevolusi ya kita ya. Ya, oke. Semoga terjawab ya Bu Dedes ya. eh oke, dari Mas Andri. Bagaimana kesadaran yang penuh dan utuh mengenai kesejatian diri kita dapat mengubah kecelakaan menjadi kebahagiaan? Sorry, boleh diulang dikit, Bro Charles? Bagaimana kesadaran yang penuh dan utuh mengenai kesejatian diri kita dapat mengubah kecelakaan menjadi kebahagiaan? Oke, ini untuk referensi ya, karena pertanyaannya bagaimana kesadaran akan kesejatian yang utuh. Yang notabene sebetulnya kemungkinan kita belum benar-benar sadar. Karena kalau kita belum benar-benar sadar ya, ini masih feeling-feeling bayangan.
Tadi ada beberapa slide. Coba ya aku sambil back slide-nya dulu. Kesadaran akan diri yang utuh. Nah, kurang lebih ini. Kita sadar, kesadaran akan diri yang utuh sama dengan kesadaran bahwa kita dan alam semesta adalah satu proses yang sama. Sebetulnya secara logika kita bisa ngerti ini. Karena tadi kembali lagi tubuh manusia itu munculnya dari bumi. Dan suatu saat ini akan kembali ke bumi. Jadi keberadaan kita saat ini itu sudah merupakan proses alam semesta itu sendiri. Kita bisa duduk di sini, itu adalah proses seluruh alam semesta. Secara logika kita dapat, tapi secara pengalaman barangkali belum terlalu belum terlalu masuk. Ah, ketika pengalaman itu muncul, otomatis hal-hal yang tadi itu akan otomatis terjadi. Karena kalau kita melihat bahwa semuanya adalah bagian dari satu proses alam semesta yang sama, let's say begini, kita semua punya orang yang kita cintai dan kita sayangi. Apa yang terjadi ketika kita mencintai atau menyayangi orang lain? Kita merasa bertanggung jawab penuh atas orang tersebut. Atau dengan kata lain, somehow kita bersedia memeluk orang itu dalam hidup kita. Kita bersedia dalam tanda kutip secara agak radikal, kita menjadikan orang itu sebagai diri kita, sebagai perpanjangan diri kita. Orang yang kita cintai dan kita sayangi, kita rela berbuat apa saja dan menjadi apa saja demi mereka. Karena apa? Karena secara sikap kita merasa bahwa kita adalah satu kehidupan dengan mereka. Nah, ini sebetulnya hanya diperluas skalanya menjadi seluruh alam semesta. Jadi kita merasa bahwa kita adalah satu dengan segalanya. Satu dan terhubung dengan segalanya. Maka cinta dan rasa kasih dan sayang itu akan memancar ke siapa saja. Jadi otomatis, secara otomatis, respon yang keluar dari dalam diri kita adalah yang terbaik di saat itu untuk orang dan situasi itu. Karena kesadaran di dalam sini sudah sepenuhnya merespon dalam dalam rangka kesatuan, kesamaan. Sama seperti kita menyayangi, mencintai kekasih, anak-anak atau keluarga sahabat kita. Jadi itu otomatis sebetulnya. Semoga semoga menjawab ya. Kalau enggak silahkan Yes, diteruskan. yes. Thank you, bro. Semoga terjawab nih, Mas Andri ya. Oke, terus dari Bu Dedes lagi ya, bro ya. Banyak penderitaan seharusnya membawa seseorang lebih cepat tumbuh, karena hakikatnya orang akan mencari sang matahari. Begitu ya, bro ya? Ya, ya. Kembali lagi, bertumbuh, tidak bertumbuh, seberapa cepat, seberapa lambat, tergantung dari kesediaan kita. Karena manusia, ketika evolusi, oke, ketika evolusi alam sudah mencapai titiknya manusia, ini ada satu dimensi kehidupan yang baru. Bukan yang baru sih, yang lain yang bisa diakses. Kalau tumbuhan kita melihat, kita pakai analogi karena untuk memudahkan. Kalau kita melihat tumbuhan, otomatis semua tumbuhan kalau berada di dalam lingkungan yang tepat, media yang tepat, dia akan tumbuh. Tapi kalau kita melihat orang-orang, kok iya, nggak mau berubah-berubah, nggak mau bertumbuh. Padahal ya situasi itu harusnya seperti yang dibilang barusan, situasi itu harusnya sudah membantu mereka untuk bertumbuh. Karena di dalam diri manusia muncul sebuah dimensi kesadaran yang membuat kita bisa memilih seperti apa kita mau hidup. Ya kalau orang-orang memilih untuk hidup dalam kesadaran tertentu, itu pilihan mereka. Sekalipun mereka memilih bisa jadi dengan tidak sadar.
Kembali lagi, bisa jadi mereka memilih dengan ketidaksadaran. Dan kalau dalam konteks bicara kita hari ini ya, mereka hidup dalam kecelakaan. Semua orang memilih. Ada yang memilih dengan kesadaran, ada yang dengan ketidaksadaran. Kita pun juga memilih. Kita mau hidup seperti apa? Apakah kita mau hidup dengan kesadaran, atau kita hidup dengan ketidaksadaran? Dan kita tahu konsekuensinya. Semoga kita sama-sama mengerti konsekuensinya sekarang. Jadi ya, untuk manusia, kasusnya agak spesial. Karena potensi yang bisa dicapai manusia juga jauh lebih luas dibandingkan dengan tumbuhan atau hewan. Jadi kasusnya agak spesial dalam kasus pilihan-pilihan ini. Tentu kita bisa menggunakan untuk mencapai hal-hal yang jauh lebih luas, potensi yang jauh lebih tinggi. Tapi kita juga tetap bisa terjebak di tempat yang sama dan kita bisa terjerumus bahkan ke ke kegelapan yang lebih dalam. Iya, iya, iya. Jadi penderitaan itu juga jangan dicari-cari ya, bro ya. Apalagi kita mencari penderitaan orang lain untuk menjadi sama-sama menderita gitu kan. Iya. Itu kan namanya konyol ya. Iya, itu lucu memang. Ya, lucu dan menarik bahwa kadang-kadang ini perpanjangan lagi, perpanjangan perbandingan. Karena kebahagiaan hanya berdasarkan perbandingan, akhirnya kita hanya merasa bahagia dibandingkan dengan orang lain. Misalnya tadi mana ya, si bebek. Nah, bebek ini bisa senyum karena yang lain iri sama dia. Sama halnya, lucunya, banyak manusia hanya bisa merasa anehnya, mereka hanya bisa merasa bahagia, merasa puas kalau di mata mereka orang yang mereka benci lebih sial daripada mereka. Ah, nggak apa-apa loh aku sial. Yang penting dia itu lebih sial daripada aku. Banyak loh orang yang seperti ini. Atau ya nggak apa-apa lah, pencapaianku cuma segini aja. Yang penting lebih baik daripada tetanggaku. Ya, silakan kembali. Itu pilihan. Walaupun pilihan itu bisa jadi nggak sadar ya. Silakan. Tapi kalau kita bersedia, kita bisa memilih hal-hal yang lebih besar. Iya, iya, iya. Jadi membandingkan itu juga bisa jadi jebakan ya. Oke. Oke, ini sudah jam 9 dan ini pertanyaan terakhir ya, Bro. Dari Mas Satya ya. Hmm, Pak Antoni, selamat malam. Dalam pengajaran Pak Antoni hari ini kita seakan harus memposisikan diri sebagai pengamat. Lalu bagaimana Pak kita dapat menyalurkan kesadaran kita di tengah masyarakat yang sudah terlanjur rusak, misalnya penuh dengan korupsi dan tidak ada empati terhadap manusia yang lain. Apa yang harus kita lakukan untuk menyebarkan kesadaran kepada orang di sekeliling kita, misalnya? Silakan, Bro. Ya, ya. Satu memang iya bahwa ketika kita ingin berproses, kita perlu sedikit mengambil jarak. Karena kalau kita nggak mengambil jarak, kita terlalu tenggelam dalam kericuhan kekisruhan yang ada. Tapi di sisi lain, kalau kita bersikeras, ingin terus terlibat, ya kita bisa jadi hanya terjebak juga dalam kekisruhan itu. Jadi kalau memang kita masih mau terlibat, silakan terlibat sebaik-baiknya yang kita rasa bisa. Tapi setiap hari kita punya waktu sendiri. Silahkan manfaatkan waktu-waktu sendiri itu untuk mengambil jarak dan melihat kembali seperti apa aku berfungsi, seperti apa diriku berfungsi pada hari ini. Karena kembali lagi, kita pasti punya banyak kegelisahan yang berbeda-beda dalam kondisi lingkungan, kondisi masyarakat. Dan it's okay, itu wajar-wajar aja. Tapi yang jelas, kalau di dalam sini penuh dengan kekacauan,
yang kita keluarkan hanya kekacauan. Ini hukum alam. Kita nggak, sekalipun kita berpura-pura tersenyum, berpura-pura tertawa, banyak loh orang yang orang-orang kaget. Kasus-kasus orang yang artis-artis bunuh diri. Mereka bunuh diri, hari sebelumnya direkam mereka habis ketawa-ketawa, senang-senang dengan orang lain. Ya, untuk beberapa saat depresi bisa disembunyikan, kekacauan di dalam bisa disembunyikan, tapi nggak akan lama. Cepat atau lambat kita harus menghadapinya. Jadi silahkan, kalau merasa ada yang perlu diperbuat, silahkan lakukan, silahkan bertindak dengan sebaik-baiknya menurut diri kita masing-masing. Tapi kita juga sadar, semoga 1 jam sekian ini kita sadar bahwa seberapa positif dampak yang bisa kuberikan ke dunia itu berbanding lurus bergantung pada seberapa positif lingkungan di dalam diriku. Nah, dengan kesadaran ini at least silakan bertindak, terjunlah ke dunia. Kalau kita merasa di dalam sini masih ada sisi-sisi yang perlu diperbaiki, gunakanlah waktu-waktu sendiri untuk berefleksi, untuk melihat kembali. Oke. Okay. Hari ini atau dalam situasi-situasi ini aku masih merespon dengan ini dan itu. Oke. Okay. Nggak perlu juga menghina atau merendahkan diri sendiri. Pahami saja. Nah, pemahaman itu pelan-pelan akan bertumbuh menjadi kesadaran dan tadi menggulungnya menjadi sesuatu yang lebih positif. Seperti kasusnya Bro Charles. Ketabrak, responnya beda. Lama-lama apa yang kita perbuat juga akan makin positif di dunia. Jadi ini bukan sesuatu yang berlawanan, justru ini malah akan mengenhance, memperkuat, mengkali lipatkan dampak baik yang bisa kita bagikan ke dunia. Karena kita semua ingin berguna untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Akan jauh lebih baik kalau dampak manfaat itu bisa kita kali lipatkan. Ya, mungkin itu kali ya. Kalau ada Yes. yang perlu diluruskan, silahkan loh. Thank you, Bro Anthony. Semoga terjawab ya, Mas Satya ya. Oke. Terima kasih Pak Anthony katanya. Oke, Bro Anthony sudah jam 9 lewat dan mohon kesediaannya untuk memberikan kesimpulan Bro Anthony untuk Hmm. pertemuan kita malam hari ini. Oke, sekali lagi, thank you untuk teman-teman yang menyediakan diri. Karena untuk hadir juga perlu kesediaan. Hidup kita penuh dengan kekayaan yang luar biasa. Sama halnya kalau kita melihat kehidupan yang luas, di dalam diri kita ada sebuah kemungkinan yang luar biasa. Mungkin kadang-kadang kita terjebak oleh pemrograman, pembiasaan, yang barangkali sedikit banyak membuat kita kepeleset dalam kecelakaan-kecelakaan yang tidak terduga. Karena kita banyak membandingkan, banyak menempatkan diri, meletakkan kepuasan pada situasi-situasi yang nggak bisa kita kendalikan. Ya, tapi semoga kita juga sama-sama paham bahwa pada dasarnya hidup ini lengkap, sama lengkapnya dengan seluruh alam semesta. Semoga pelan-pelan kesadaran itu bisa bangkit, karena ketika kita menyadari dan bisa menerima semua apa adanya, bahwa aku ini utuh, kehidupan ini selalu utuh, kebahagiaan, sukacita, dan syukur itu akan memancar pelan-pelan dengan sendirinya. Semakin luas, semakin dalam, dan semakin intens. Jadi kembali lagi, semoga kita semua bisa terus berproses, membangun lingkungan yang nyaman di dalam diri kita. Semoga
Minimal, pertama-tama kita bisa berfungsi dengan indah. Dan otomatis kita bisa membagikan keindahan yang lebih luar biasa. Untuk itu, semoga kita juga bisa terus terbuka, kita bisa saling bekerja sama, saling mendukung secara positif dalam komunitas lompatan hidup, atau dalam kelompok-kelompok kita yang lain, supaya satu sama lain, hidup kita berhenti menjadi kecelakaan, hidup kita berhenti menjadi ketidaksadaran, dan kita bisa menjadi penebar kebahagiaan yang tidak terpatahkan. Ya, semoga at least kita punya sikap untuk itu, dan semoga kita punya keterbukaan untuk selalu melihat bahwa apa yang aku ada di saat ini barangkali lebih luas daripada apa yang ada di dalam pikiranku. Hingga pelan-pelan, cepat atau lambat, sambil prosesnya, kita jadi merdeka sepenuhnya. Oke, mungkin itu dari Yes. aku. Thank you sekali lagi. Terima kasih Bro Antoni, terima kasih dan teman-teman semua. Dan oh ya teman-teman, kalau ada yang mau beli bukunya Bro Antoni, nanti bisa kontak saya aja. Ini dia ada 2 buku dan ini mantep banget nih yang Amrita nih, sangat membuat hidup saya berubah gitu ya. Thank you Bro Antoni Mantap. untuk tulisan-tulisannya. Terima kasih, Oke, selamat malam, thank selamat you. Selamat istirahat. malam semuanya. Saya end meeting ya.